setengah mati. Saatnya Anda simak Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Selamat datang di Desa Wisata. Pelestarian juga sangat penting, di mana Filosofi di balik ini tuh apa? Di 96.8 FM Radio Gemilang. 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, jendela musik dan informasi. Selamat pagi Sobat Gemilang, gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan pastinya bahagia dimanapun Anda berada. Dan Andin harap Anda juga puasanya lancar ya hari ini. Dan seneng banget hari ini Andin hadir di Jamus Gemilang Jagongan lan Musyawaroh spesial bersama DPMPTSP Kabupaten Magelang dan juga DPUPR Kabupaten Magelang. Dan pastinya kita bakal ngobrol-ngobrol terkait dengan penyelenggaraan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau PKKPR di Kabupaten Magelang. Nah loh, apa tuh PKKPR ya? Nah untuk itu nanti kita akan ngobrol ya, banyak banget informasi terkait PKKPR. Untuk itu, Andin mau sapa dulu narasumber yang sudah hadir hari ini. Ada Bapak Adang Advan Ludiantono, STMT, Kepala Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan. Selamat pagi Pak Adang. Gimana kabarnya hari ini Pak Adang? Alhamdulillah sehat. Sehat terus ya Bapak ya, semoga puasanya juga lancar ya Bapak ya. Alhamdulillah. Oke, siap. Selain Pak Adang juga hari ini sudah hadir ada Bapak Dr. Andes Supriyadi dari DPMPTSP Kabupaten Magelang, Koordinator JFPTSP. Selamat pagi Pak Pri. Selamat pagi Mbak Andin ya. Gimana kabarnya Bapak? Baik, sehat Mbak Andin. Sehat, long time no see ya Bapak, puasa-puasa akhirnya datang lagi, luar biasa. Oke, dan pastinya kita akan ngobrol ya bersama Bapak-Bapak terkait dengan PKKPR. Sahabat Gemilang, seperti yang kita tahu, pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja di penghujung 2020 berdampak ke berbagai lini, termasuk di bidang perizinan terkait tata ruang. Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan penataan ruang yang merupakan dasar pelaksanaan perizinan baru terkait tata ruang yang disebut sebagai KKPR, dan aturan ini bertujuan menjaga kegiatan masyarakat sesuai dengan rencana tata ruang. Selain itu, aturan tentang KKPR juga semangatnya adalah untuk mempermudah perizinan berusaha. Jadi KKPR ini merupakan pintu masuk ke perizinan-perizinan lainnya. Kenapa bisa begitu ya? Nah, hari ini kita akan membahas apa fungsinya dan bagaimana cara pengurusan izinnya. Dan sebelum itu, Andin ke Pak Adang dulu nih. Pak Adang, terkait dengan KKPR atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, ini kan artinya kesesuaian ya Pak ya, antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan RTR atau rencana tata ruang. Nah sebelum kita ke KKPR, kita mau tahu dulu nih Bapak ya, terkait dengan RTTR ini apa Bapak? Silahkan. Jadi KKPR itu kan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, salah satu dari 3 syarat dasar perizinan berusaha. Jadi secara prinsip KKPR ini menggantikan fungsi dari dulu kan di Kabupaten Magelang, alurnya kan dari SKRK, surat kesesuaian kegiatan, surat kesesuaian rencana kabupaten, kemudian IPMT atau IPPT dan izin lokasi. Ini disederhanakan, disimplifikasi dengan KKPR. Jadi prinsip KKPR itu dari masyarakat pemrakarsa mencocokkan apa yang akan dilaksanakan atau pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang. Jadi rencana tata ruang itu adalah sebuah rencana umum dari Kabupaten Magelang yang dibagi menjadi yuna-yuna. Jadi sebagai contoh, di saat ini kita di LPPL Radio Gemilang, ini kan secara yunasi dia berada di yuna permukiman perkotaan. Jadi semua wilayah Kabupaten Magelang yang seluas 112.000 sekian itu dibagi menjadi yuna-yuna yang sudah ditentukan. Nah, di dalamnya ini kan diatur namanya peraturan yunasi. Nah, di situ yang dicocokkan di dalam KKPR itu seperti itu. Oke, dan ini memang jadi ada hubungannya ya antara KKPR dan juga RTR ini ya Bapak ya? Ya betul, jadi tools RTR itu sebagai tools penilai terhadap KKPR yang diajukan. Jadi secara prinsip seumpama ini Radio Gemilang mengajukan melalui sistem OSS, nanti dijelaskan oleh Pak Pri, nah di kita di Forum Penataan Ruang itu menilai apa yang dilakukan Radio Gemilang ini apakah sesuai dengan tata ruang atau belum. Nah ini toolsnya adalah rencana tata ruang itu sendiri. Nah di
Kabupaten Magelang saat ini memang Kabupaten Magelang ini agak spesial karena ada 2 wilayah kawasan strategis nasional. Jadi kalau secara umum itu kita diatur dengan Perda RT/RW Kabupaten Magelang. Alhamdulillah perdanya baru nomor 7 tahun 2024 tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Magelang tahun 2024 sampai dengan tahun 2044. Kemudian di kita yang spesial itu ada 2 KSN. Yang pertama Perpres 58 tahun 2014, memang agak jadul tapi sampai saat ini masih berlaku. Itu mengatur kawasan Borobudur dan sekitarnya itu berada di Kecamatan Borobudur dan Kecamatan Mungkit, dari koridor Parbapang sampai di Candi Borobudur. Selain itu juga ada Perpres 70 tahun 2014 yang mengatur sedikitnya 7 kecamatan yang ada di sekitar Gunung Merapi. Nah, diantaranya Muntilan ini juga seperti itu diatur dalam Perpres 70. Oke, jadi setiap zona sudah diatur masing-masing ya Bapak. Betul, ya? yeah. Oke, jadi penyesuaian KKPR ini tergantung dengan RTR ini ya Bapak ya? Sangat tergantung. Oke, jadi KKPR ini kan terkait dengan misalnya pembuatan rumah, pabrik begitu ya Bapak ya? Yeah, ini kan betul. dilihat dari RTR. Itu penilaiannya dari apa sih Pak? Misalnya contohnya nih Radio Gemilang nih, pengen buka di Muntilan itu. Apa penilaiannya akhirnya bisa gitu ada di Muntilan gitu? Jadi tadi yang sudah saya sampaikan di depan, di dalam setiap zona itu kan ada ketentuan umum peraturan zonasi. Jadi seandainya di sini tadi kami sampaikan, di sini adalah zona permukiman perkotaan. Nah, di situ kita lihat di KUP Zaitun terbagi menjadi 4 hal utama. Yang pertama yang diizinkan. Jadi kalau diizinkan itu semua yang tidak dilarang. Jadi sebagai contoh di kawasan permukiman perkotaan ini untuk rumah tinggal kan diperbolehkan. Kemudian untuk dagang dan jasa juga diperbolehkan. Kemudian kalau yang bersyarat seandainya dia menjadi industri kecil itu bersyarat harus seperti ini, seperti itu. Nah, kalau di sini sebagai contoh yang Radio Gemilang ini kan termasuk sektor jasa ini kan, sektor jasa ini masih dimungkinkan digunakan untuk kegiatan sebagaimana yang diusulkan. Jadi kita akan melihat di sini zonanya apa, di KUPZ seperti apa, ketika itu sesuai kita nyatakan sesuai. Seperti itu. Oke, jadi beda lagi dengan pabrik ya Bapak ya. Jadi pabrik juga dilihat begitu ya Pak ya. Kalau di pabrik, kalau sebagai contoh pabrik itu kan mungkin analoginya kalau yang kebanyakan pabrik itu adalah industri gitu kan. Nah, industri kalau industri itu ada aturan khusus. Jadi aturan khususnya untuk industri ketika skalanya melebihi kecil, jadi menengah ke atas dengan skala besar itu wajib di kawasan peruntukan industri. Jadi kalau dia tidak di zona kawasan peruntukan industri, dibatasi hanya sampai dengan skala kecil. Nah, untuk KPI mungkin saya perlu informasikan di Kabupaten Magelang dalam Perda 7 tahun 2024 ini ada 3 di yang utama ada di Tempuran, itu masih ada tersedia luasan sekitar 100 hektar yang kosong. Kemudian di Secang itu di sekitar Ngabean dan Ekspatal itu di Kecamatan Secang sendiri masih ada kurang lebih 50 hektar itu yang kosong. Dan yang juga inovasi tambahan dari Perda 7 tahun 2024 itu ada di sekitar Kecamatan Salam. Itu untuk mengakomodir nantinya kan kita kan harapannya dengan dialokasi KPI itu yang di Salam yang keluar dari kita itu tidak barang mentah tetapi ada olahan mobil khusus untuk produk yang dari Merapi. Untuk yang pasir itu harapannya ada pengolahan di sana supaya nilai tambahnya itu tetap tertahan di Kabupaten Magelang. Siap, baik Bapak. Tadi kita sudah jelas ya, tadi Pak Adang mendefinisikan apa sih KKPR. Nah sekarang kalau PKPPR itu apa Bapak? Silakan Bapak. PKKPR. Ya, jadi gini, KKPR itu pada utamanya ya untuk KKPR itu definisinya itu kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang itu terbagi menjadi 3 hal yang utama. Jadi yang pertama, ketika wilayah itu sudah diatur dengan rencana detail tata ruang, KKPR itu perolehannya menggunakan konfirmasi KKPR. Jadi ketika wilayah sudah didigit menjadi RDTR dan ditetapkan menjadi peraturan bupati, itu nanti prosesnya tinggal klik, itu langsung ada penilaian. Itu tidak perlu lagi ada pembahasan yang nanti saya sampaikan di proses KKPR. Nah, sebagai informasi, termasuk wilayah Radio Gemilang ini sedang disusun RDTR-nya, dan alhamdulillah sudah ada persetujuan substansi. Mungkin tidak lama lagi akan ada peraturan bupati tentang RDTR yang pertama kali di Kabupaten Magelang. Dan yang kedua adalah
persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau PKKPR. Ini adalah perolehan KKPR di mana wilayah yang belum diatur dengan RDTR. Ya. Jadi RDTR ini kan sudah inline dengan OSS yang nanti akan diceritakan oleh Pak Pri pada teknisnya. Nah, secara prinsip perolehan KKPR dengan PKKPR ini melalui mekanisme pembahasan. Ya. Jadi tahapannya di kita nanti OSS dari tempatnya Pak Pri ini leadingnya, kemudian masuk ke kita. Nantinya ini perlu saya sampaikan juga ada mekanisme pertimbangan teknis pertanahan dari BPN. Jadi seandainya ini sebagai contoh yang LPPL Gemilang ini mengajukan untuk kegiatan atau perluasan lah di sini atau mungkin akan bangun studio TV lah. Itu kan KBL-nya lain ya. Amin. Dia kan harus optimis kan. Siap. Anyar Grace kan harus optimis. Amin. Jadi di kita mama ini mengajukan, kemudian kita nilai. Nah, penilaiannya ini oleh Forum Penataan Ruang. Jadi nanti setelah proses pertimbangan teknis pertanahan dari BPN itu, kita kan tahu, oh luasannya berapa, batasannya berapa, di mana saja. Nah nanti ini kita kaji rencana tata ruangnya. Nah ini pengkajian rencana tata ruang itu hasil arahan dari Undang-Undang Cipta Kerja dan PP 21 itu menggunakan azas hierarkis dan komplementer. Jadi tidak hanya satu peraturan tata ruang. Jadi seandainya di sini kita juga harus melihat perda yang terbaru. Nah, perda yang terbaru ini kan perda rencana tata ruang itu ada dua. Ada perda provinsi, perda rencana tata ruang provinsi dan perda rencana ruang kabupaten. Nah, ini yang terbaru mana? Kalau kasus di kita saat ini yang terbaru adalah perda provinsi. Ini perda 8 tahun 2024 itu lebih belakangan daripada perda 7, hanya selisih bulan. Tetapi kalau secara administratif ini yang terbaru yang perda provinsi. Nah, kita lihat di perda provinsi itu dimungkinkan apa tidak. Nah, ketika dimungkinkan udah oke. Nah, ketika dimungkinkan kemudian kita lihat lagi aturan-aturan sektor yang lain. Katakanlah di sini kita akan mendirikan stasiun TV. Apakah ini masuk KKOP, seumpama ini dekat dengan bandara, itu kan harus dikaji juga karena kan ada ketinggian menara tertentu, tidak boleh dari 50 meter katakanlah. Atau kalau di kita di sini kalau seandainya tadi yang dihubungkan dengan Perpres 58, dia masuk subpelestarian 2 apa tidak? Karena kalau masuk subpelestarian 2 Perpres 58 itu juga ada aturan bentang pandang yang tidak boleh terlihat dari puncak Borobudur menuju ke gunung-gunung yang ada di Kabupaten Magelang yang mengelilingi Borobudur. Nah, ini ketika itu sudah kemudian di Forum Penataan Ruang itu terdiri dari multi stakeholder, Mbak. Jadi di OPD intinya di Kabupaten Magelang, kami sebagai sekretariat, ketuanya Pak Sekda, anggotanya yang utama dari DPM PTSP, DPU, Kantor Pertanahan, kemudian Bapeda, Dinas Lingkungan Hidup, itu yang utama, ditambah bagian hukum dan melibatkan juga tokoh masyarakat di sini. Nah, itu nanti setelah kita rapatkan, ada arahan-arahan teknis, kemudian setelah itu kita laporkan kepada Pak Kepala Ketua FPR, maksud kami, kemudian ketika Pak Ketua FPR sudah kita terbitkan berita acara, kita kirimkan ke DPM PTSP yang mendapatkan delegasi dari Bapak Bupati. Kemudian terbitlah KKPR yang di dalamnya itu memuat berbagai informasi terkait dengan kondisi usaha, profiling usaha sampai ke arahan teknis pembangunannya. Itu juga sudah ada di situ. Seperti itu. Baik, siap. Mekanismenya seperti itu ya Bapak ya kalau dari DPU PR. Nah, kalau misalnya dari DPM PTSP nih, saya ke Pak Pri dulu. Kalau tadi Pak Adang sudah banyak sekali menjelaskan tentang pengertian dan gambaran PKKPR itu seperti apa. Nah, sekarang Pak Pri, gimana nih Pak caranya kalau masyarakat mau mengajukan perizinan PKKPR? Silahkan Bapak. Baik Ibu, bahwa tadi sudah disinggung oleh Bapak Adang Advan Ludantono bahwa PKKPR ini merupakan salah satu persyaratan dasar perizinan berusaha. Nah, kemudian ketika masyarakat PKKPR ini terdiri dari 3 sebetulnya, Mbak.
ada PKKPR untuk berusaha, PKKPR untuk non berusaha, ada PKKPR yang bersifat strategis untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional. Namun pada kesempatan ini nanti yang akan kita bahas adalah bagaimana cara pengajuan PKKPR yang untuk masyarakat, dalam hal ini ada perorangan maupun badan yang untuk kegiatan berusaha dan non berusaha. Ini yang lazim dilaksanakan oleh masyarakat. Sedangkan PKKPR yang satunya yang bersifat strategis nasional untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional ini dilakukan oleh pemerintah. Nah, mekanisme untuk pengajuan ini PKKPR ini kan terdiri ada dua ini, yang berusaha dan non berusaha. Untuk PKKPR yang untuk kegiatan berusaha ini dilaksanakan oleh pelaku usaha, pengajuannya melalui OSS berbasis risiko. Sedangkan untuk PKKPR yang non berusaha ini dilaksanakan oleh pelaku usaha, oleh masyarakat ya, yang non berusaha ya, ini melalui aplikasi Sidering. Kemudian untuk yang berusaha ini masyarakat ini dengan mendaftarkan melalui OSS dengan mengupload beberapa persyaratan yang di situ sudah tercantum di situ, bisa dilihat di OSS itu adalah persyaratannya. Kemudian setelah diupload di OSS, kemudian dari petugas kami nanti dari OSS itu nanti akan langsung masuk ke sistemnya. Di sistemnya DPUPR yang namanya adalah Gistaru. Nah, kemudian ketika di Gistaru ini nanti DPUPR akan melaksanakan verifikasi teknis. Apakah secara teknis persyaratan sudah memenuhi persyaratan? Kemudian ketika sudah belum memenuhi persyaratan akan dikembalikan lagi ke pemohon melalui sistem OSS, di sistemnya OSS. Kemudian apabila sudah dinyatakan secara teknis memenuhi persyaratan, ini nanti akan langsung ini diteruskan ke KKP webnya BPN. KKP webnya BPN. Nah, di sana nanti mereka masih harus memproses secara manual untuk proses yang namanya pertimbangan teknis pertanahan. Nah, pertimbangan teknis pertanahan. Di sana ada persyaratan yang harus dipenuhi, kemudian setelah dipenuhi persyaratan tersebut, nanti BPN akan memproses, meneliti kalau sudah dinyatakan lengkap, kemudian diproses PTP-nya. Ini dengan SOP nanti setelah pelaku usaha ini nanti membayar yang namanya di BPN ini ada pembayaran PNBP, penerimaan negara bukan pajak. Ini setelah dibayar dalam jangka waktu maksimal 10 hari PTP-nya itu harus sudah terbit. Kemudian untuk permohonan KKPR yang berusaha ini PTP-nya ini langsung nanti secara otomatis oleh sistem ini akan diupload ke Gistaru. Nah, demikian. Namun kalau untuk ini di Gistaru ini nanti sebagai salah satu dasar, salah satu pertimbangan dalam pembahasan tadi sudah dijelaskan oleh Mas Adang di penilaian di FPRD, Forum Penataan Ruang Daerah. Jadi sebagai salah satu pertimbangan ini PTP yang diterbitkan oleh BPN ini. Kemudian setelah itu dilakukan pembahasan dengan mempertimbangkan PTP dan lain sebagainya tadi sudah dijelaskan itu, nanti DPUPR akan menerbitkan nanti hasil penilaian Forum Penataan Ruang Daerah terkait pembahasan KKPR itu nanti akan dikirim ke kami DPMPTSP, nanti berdasarkan hasil penilaian Forum Penataan Ruang Daerah itu terkait KKPR nanti akan kami terbitkan yang namanya, karena tadi kita belum melalui DTR yang terintegrasi, berarti kami produknya di Kabupaten Magelang ini masih persetujuan KKPR, nanti akan kami terbitkan yang namanya persetujuan KKPR melalui sistem OSS yang ini ditandatangani secara elektronik oleh Bapak Kepala DPMPTSP Kabupaten Magelang. Ini sudah didelegasikan oleh Pak Bupati berdasarkan Perbup 19 tahun 2023 ini. Kemudian untuk KKPR yang non berusaha. Nah, ini pemohon ini melakukan pendaftaran melalui aplikasi Sidering. Nah, kemudian setelah pemohon ini mengupload, mengunggah persyaratannya, ini nanti akan diteliti persyaratan itu dulu oleh petugas front office DPMPTSP. Apabila sudah dinyatakan lengkap, nanti akan dilanjutkan ke akunnya DPUPR. Nanti di DPUPR di sana oleh petugas DPUPR akan diteliti apakah sudah memenuhi persyaratan teknis atau belum. Kalau sudah, nanti dinyatakan sudah memenuhi persyaratan teknis, ini dikirim ke kami menerbitkan yang namanya surat tanggapan. Nah, surat tanggapan ini sebagai salah satu syarat nanti dari pelaku pemohon yang non berusaha ini untuk mendaftarkan PTP di BPN secara manual. Nah, kemudian pendaftaran PTP-nya di sana nanti secara manual, kemudian setelah didaftarkan, dipenuhi persyaratannya, diteliti oleh BPN sudah memenuhi persyaratan, nanti akan diterbitkan setelah membayar ada surat yang namanya STS, surat
perintah SPS surat perintah untuk membayar ini nanti sudah dibayar dalam jangka waktu maksimal 10 hari, ini harus sudah terbit PTP. Nah, ketika PTP-nya terbit, bedanya ketika dengan KKPR yang berusaha, ketika KKPR berusaha ini langsung terintegrasi dengan sistem, namun kalau PTP yang diterbitkan dengan untuk kegiatan berusaha ini, pemohon harus mengupload setelah terbit itu, mengupload lewat aplikasi Sidering. Nah, nanti sebagai dasar juga pembahasan di FPRD. Nah, kemudian prosesnya juga nanti setelah terbit hasil penilaian pembahasan dari FPRD itu disampaikan ke kami, kami menerbitkan PKKPR, nanti melalui Sidering, nanti kemudian nanti ditandatangani oleh Bapak Kepala DPMTSP juga secara elektronik melalui aplikasi Sidering. Demikian prosesnya. Siap. Baik, jadi kita mengajukan PKKPR ini ke OSS dulu ya? Ke OSS yang baru, berusaha, nanti kemudian yang non berusaha Sidering. Oke, nanti ditindaklanjuti oleh DPUPR. Baik, Ya. oke, siap. Ya. Baik, Bapak-Bapak, kita break dulu. Nanti kita lanjut lagi ngobrol-ngobrolnya. Dan sahabat Gemilang, pastikan Anda jangan kemana-mana karena kita masih banyak banget mendapatkan informasi ya terkait dengan PKKPR di Kabupaten Magelang, tentunya bersama DPMPTSP Kabupaten Magelang dan juga DPUPR Kabupaten Magelang. Dan jangan kemana-mana, tetap di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, jendela musik dan informasi. Hari ini mau ke Disduk Capil, terus ke Samsat, abis itu ke BPJS. Aduh, cukup nggak ya waktunya ini? Ih, kenapa sih kamu? Hari ini mau ngurus-ngurus berkas, harus ke kantor ini itu. Aduh, kayaknya waktunya nggak cukup, udah dikejar deadline ini. Daripada ribet-ribet bolak-balik ke kantor ini itu, mending ke Mall Pelayanan Publik Kabupaten Magelang aja. Mall? Ih, kok ke mall sih? Emang mau jalan-jalan? Ih, bukan mall itu kali. Mall Pelayanan Publik di mana kamu bisa ngurus berkas-berkas di berbagai layanan, hanya cukup pindah gerai, gak perlu pindah-pindah kantor. Jadi, kamu menghemat waktu dan biaya perjalanan. Urus dan bayar ini itu di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Magelang dengan booking terlebih dahulu dengan mengunduh aplikasi Magelang Smart Service di Play Store. Dengan MPP, pelayanan menjadi mudah, nyaman, dan cepat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Mall Pelayanan Publik Kabupaten Magelang dan didukung oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang. Lagi ngapain sih? Serius banget. Ini loh, ada lowongan pekerjaan ke luar negeri, syaratnya tuh gampang banget. Tahu nggak gajinya? Sampai 30 juta loh. Tapi kok nama perusahaannya kayak aneh ya? Aku cari informasinya juga nggak ada tuh. Waduh, hati-hati tuh. Jangan-jangan modus tindak pidana perdagangan orang. Hah? Perdagangan orang? Iya, tindak pidana perdagangan orang atau TPPO adalah tindakan perekrutan dengan ancaman dan kekerasan dengan tujuan eksploitasi yang melanggar hak asasi manusia. Modus yang digunakan juga beragam loh, mulai dari penipuan online, iming-iming gaji tinggi, tawaran beasiswa, sampai modus pernikahan. Waduh, bahaya banget ya. Nah, tapi ada beberapa tips nih yang bisa dilakukan untuk terhindar dari TPPO. Yang pertama, mencurigai lowongan kerja yang disebarkan akun pribadi. Terus yang kedua, kamu bisa tuh mengecek legalitas dan alamat perusahaan yang membuka lowongan kerja. Terus yang ketiga, mewaspadai iming-iming gaji tinggi dengan syarat mudah. Yang keempat, mempelajari hak dan kewajiban pekerja sebelum memutuskan mencari kerja di luar negeri. Nah, yang terakhir nih, kamu jangan takut buat lapor kepada pihak berwajib jika mencurigai adanya tindak yang mengarah pada perdagangan orang. Yuk bersama, kita awasi dan cegah tindak pidana perdagangan orang di sekitar kita. Pesan ini disampaikan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Wah, cari souvenir buat temen, oleh-oleh buat keluarga, sama mainan buat adik di mana ya?
ya? Dika, kamu kenapa? Kok kelihatan bingung gitu? Ini nih, aku tuh mau cari souvenir, oleh-oleh, sama mainan. Bingung mau kemana. Udah, nggak usah bingung. Berbagai macam souvenir, oleh-oleh kayak getuk, legondo, yangko, peyek kacang, selondok, minuman jaguar, jahe gula aren, wedang rempah. Bisa kamu dapetin di berbagai UMKM yang dijual di Kabupaten Magelang. Wah, yang bener. Aku mau beli Yuk, anterin aku beli. Ayo. Memakai produk UMKM juga turut membantu perekonomian. Dan kini, produk dalam negeri dari usaha mikro kecil dan menengah tidak sedikit yang sudah diekspor ke mancanegara loh. Ayo, dukung berbagai produk UMKM Kabupaten Magelang untuk terus berkembang. Mulai dari kerajinan pahat batu, tas plastik, anyaman serat alam, sapu rayu, tekstil, kayu lapis, selondok, dan kuliner lainnya dengan membeli produknya ya. Din, gimana tugas kuliah kamu? Sudah selesai? Gimana mau selesai? Aku masih bingung nih, data juga belum dapat. Belum lagi nanti gimana penjelasannya. Kenapa gak bilang? Kalau kamu bingung data statistik, kan udah ada layanan di Perpusda Magelang. Hah? Layanan apa? Jadi layanan tersebut dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang yang bertempat di ruang baca Perpusda Kabupaten Magelang yang di Muntilan itu loh. Di sana, kamu bisa dapetin layanan perpustakaan dan juga bisa melayani penjualan produk BPS. Bayar nggak? Nggak dong. Untuk pelayanan data dan konsultasi statistik gratis, alias tidak ada biaya sama sekali. Oke, kalau gitu aku langsung sana aja ya. Halo Sobat Data, punya kesulitan dalam menemukan data statistik? Atau masih bingung bagaimana penjelasan terkait data-data dan indikator yang dibutuhkan? Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang membuka layanan literasi statistik dengan nama Lentera Statistik di Perpustakaan Daerah Kabupaten Magelang. Di sana, Sobat Data bisa mendapatkan layanan gratis terkait kebutuhan data dan publikasi yang up to date, serta bisa konsultasi terkait konsep dan definisi statistik yang dibutuhkan. Datang ya! Kami hadir di ruang baca Perpusda Magelang setiap hari Selasa dan Kamis jam 9 pagi sampai jam 13 siang. Atau bisa konsultasi lewat pelayanan online kami di lentera.akses.online. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang, didukung oleh LPPL Radio Gemilang. Masih ada ikuti Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang. Terima kasih Sobat Gemilang untuk Anda yang masih stay barengan Andin tentunya di Jamus Gemilang Jagongan Lan Musyawaroh bersama DPMP TSP Kabupaten Magelang dan juga DPUPR Kabupaten Magelang. Dan pastinya kita masih ngobrol ya tentang penyelenggaraan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang PKKPR di Kabupaten Magelang. Dan pastinya masih bergabung bersama kita hari ini ada Bapak Adang, Kepala Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan DPUPR Kabupaten Magelang, dan juga Bapak Supriyadi dari DPP TSP Kabupaten Magelang, Koordinator JFPTSP. Kalau tadi Pak Adang sudah memberikan penjelasan ya terkait dengan apa itu KKPR, apa itu PKKPR begitu ya. Kita ke Pak Adang lagi. Pak Adang, sebenarnya fungsi PKKPR sendiri itu apa sih Bapak? Silakan Pak. Kalau fungsi PKKPR itu yang jelas ada dua. Yang pertama acuan untuk pemanfaatan ruang. Tadi sudah kami terangkan acuan pemanfaatan ruang ini kan ketika ruang itu seandainya nih Radio Gemilang diperbolehkan untuk membangun stasiun televisi. Tentunya di situ kan ada ketentuan-ketentuan teknis yang diarahkan. Jadi sebagai contoh ini kan di pinggir jalan arteri primer. Nah di situ kan bisa ada ketentuan teknisnya. Jadi seandainya bangunan yang baru itu harus 20,5 meter dari as jalan. Seperti itu diantaranya. Kemudian kalau seandainya di sini itu ada bandara, itu kan ketinggian bangunan tidak boleh dari 50 meter. Atau kalau di sini di arteri primer itu kan masih dimungkinkan 8 lantai. Nah, ketentuan-ketentuan seperti itu adalah yang dinamakan acuan pemanfaatan ruang. Dan yang kedua adalah acuan untuk perolehan tanah. Jadi, kalau kita selaku pemrakarsa, seandainya saya akan melakukan
investasi terkait dengan pembangunan toko retail modern katakanlah, investasi di situ. Nah, saya belum memperoleh tanah. Nah, ini KKPR ini adalah acuan untuk saya memperoleh tanah. Jadi sebagai contoh di Jalan Pemuda Muntilan ini saya memperoleh wawasan atau target, di situ mungkin kalau untuk minimarket bagus pangsanya. Nah, kemudian saya ke Pak Pri, katanya Pak Pri pemilik tanah. Nah, ini saya itu nantinya akan membeli tanahnya Pak Pri itu berdasarkan KKPR. Nah, ini yang ditempuh sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Pri tadi. Nah, ini yang acuan perolehan tanah seperti itu. Jadi nanti ketika tanahnya Pak Pri itu saya beli untuk investasi Indomaret, dalam permohonan haknya itu sebagai dasar. Jadi nanti kalau gampangannya yang program di masyarakat kan balik nama. Nah, balik nama dari Pak Pri ke saya itu penyebabnya atau alasannya adalah saya gunakan untuk investasi minimarket. Itu seperti itu, paling simpel. Oke, jadi memang untuk pemanfaatan ruang ya Bapak ya? Pemanfaatan ruang dan perolehan tanah. Oke, siap, baik. Ke Pak Pri. Pak Pri, kalau PKKPR sendiri kan berusaha itu terbit dari OSS ya, dan PKKPR non berusaha terbit dari Sidering. Nah, kalau persyaratannya PKKPR sendiri apa aja Bapak? Silahkan Bapak. Persyaratan PKKPR ini tadi perlu kami sampaikan terlebih dahulu Ibu, bahwa PKKPR ini yang PKKPR berusaha ini kan terbitnya ada yang lewat penilaian OSS, kemudian ada yang lewat self declare, terbit secara otomatis. Ini bagi pelaku usaha UMK ini yang dengan nilai modal investasinya ini yang paling mudah saja 5 miliar ke bawah. 5 miliar ke bawah. Ini terbitnya dengan tanpa penilaian. Ini tanpa penilaian terbit secara otomatis. Kemudian yang perlu kami sampaikan juga bahwa untuk PKKPR yang non berusaha, mungkin juga masyarakat ini akan bertanya-tanya, apa toh sih PKKPR non berusaha? Kok ada PKKPR berusaha? Nah, kalau berusaha jelas untuk kegiatan yang profit, untuk mendapatkan keuntungan, kegiatan mendapatkan keuntungan. Nah, namun PKKPR non berusaha ini PKKPR yang tidak diorientasikan untuk profit. Ini misalnya, ini PKKPR yang berusaha, ini PKKPR yang diperuntukkan untuk rumah tinggal pribadi, kemudian yayasan yang bukan perumahan, rumah tinggal itu, pengembangan, kemudian yayasan sosial, yayasan keagamaan, pendidikan, yayasan kemanusiaan, kemudian juga kegiatan yang tidak bersifat strategis nasional, namun dibiayai oleh APBD atau APBN. Jadi biayai oleh APBD atau APBN, tapi tidak bersifat strategis nasional. Kemudian setelah pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh CSR atau Corporate Social Responsibility ini Bapak. Kemudian persyaratan PKKPR non UMK ini diproses, pastinya pelaku usaha harus pertama yang non UMK harus memiliki nomor induk berusaha yang terbit melalui OSS. Kemudian nanti syarat yang diupload adalah peta poligon lokasi yang dimohon, kemudian rencana teknis bangunan dan alas hak. Kemudian sementara PKKPR non berusaha ini di Sidering persyaratannya juga hampir sama. Upload peta poligon, gambar teknis bangunan, alas hak, dan dokumen administrasi lainnya yang semuanya dapat dilihat di menu informasi pada website Sidering. Ini. Oke, jadi itu persyaratannya Bapak ya, semua yang harus disiapkan begitu ya. Oke, baik. Pak Adang dan juga Pak Pri, kita baca dulu pertanyaan yang sudah masuk ya Pak ya. Di 081578908968. Selamat siang Bapak-bapak, saya Ibu Lutfi yang ada di Gunung Pring Muntilan. Saya mau bertanya ke Pak Adang. Pak Adang, saya ingin membuka pabrik tekstil, bukan pabrik ya, mungkin semacam seperti di rumah begitu ya Pak ya. Itu seperti apa Pak PKKPR-nya? Silakan Pak Adang. Terima kasih Bu Lutfi di Gunung Pring. Jadi kalau saya mendeteksinya apa yang dari pertanyaan panjenengan mungkin skalanya itu masih sama paling besar kecil ini. Karena ini mungkin kecil rumahan ini ya. Yang menjadi pertanyaan karena yang ingin membuka pabrik tapi di area pemukiman begitu ya Pak ya. Di area pemukiman. Kalau pabrik dalam artian tadi yang sudah sampaikan di sesi awal, untuk skala sampai dengan kecil itu masih diperbolehkan di zona permukiman. Tetapi kita juga harus melihat kondisi yang ada di sekitarnya tadi, yang ketentuan teknis lainnya itu loh. Jadi sebagai contoh, nanti rencana panjenengan yang baru saja disampaikan oleh Pak Pri tadi kan ada syarat-syaratnya rencana teknis kegiatan. Nah di situ juga akan kita kaji. Kami sampaikan juga FPR ini kan dari multi stakeholder. Jadi di situ meskipun zonanya itu
dimungkinkan, kita juga harus melihat di situ. Yang pertama yang sering menjadi pertimbangan adalah akses. Akses. Jadi akses menuju tapak itu dibandingkan dengan nanti bangkitan kegiatan yang akan dilakukan itu seperti apa, akan menimbulkan konflik apa tidak. Ini kan juga menjadi pertimbangan buat kita. Kemudian yang selanjutnya nanti limbahnya, apalagi kan ini kalau ya kegiatan baru, kemudian lokasinya juga di konsentrasi permukiman, ini kan nanti juga menjadi pertimbangan juga. Nah, ini nanti akan kita kaji juga. Kemudian untuk kegiatan-kegiatan seperti ini di forum penataan ruang biasanya juga melakukan tinjauan lokasi untuk mengecek terkait dengan kondisi sosial masyarakat. Apakah di situ ada penolakan atau tidak, apakah di situ kegiatannya itu mendatangkan manfaat, ini akan kita kaji secara komprehensifnya. Jadi Bu Lutfi, untuk kegiatan pembangunan pabrik tekstil di zona permukiman itu yang pertama ketika skalanya sampai dengan kecil itu masih dimungkinkan, tetapi ketentuan-ketentuan teknis ini juga menjadi pertimbangan. Kita harus melihat itu juga. Baik. Dan ini melanjutkan pertanyaan dari Ibu Lutfi untuk Pak Pri ya. Bapak, sebelum kita mendaftar PKKPR nih, saya yang ingin mencoba untuk mendaftar OSS terkait dengan usaha saya, apakah harus mendaftar dulu perizinannya Pak? Seperti apa Pak? Ya, baik Ibu, bahwa di dalam peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2021 ini dalam satu pasal, itu pasal 4 kalau nggak salah, bahwa untuk memulai dan melakukan kegiatan usaha, ini pelaku usaha wajib yang pertama memiliki persyaratan dasar perizinan berusaha. Yang pertama memiliki perizinan berusaha berbasis persyaratan dasar perizinan berusaha, kemudian yang kedua memiliki perizinan berusaha berbasis resiko. Jadi pelaku usaha ini yang pertama mereka harus memproses dulu perizinan berusaha berbasis resikonya dulu, yang terdiri dari NIB, kemudian ada SS, kemudian ada izin, tergantung tingkat risiko dari kegiatan usahanya ini. Ketika risikonya itu rendah, ini nanti yang diproses perizinan berusahanya yang diterbitkan OSS cukup NIB. NIB ini sebagai single legalitas ketika risikonya rendah, sebagai tanda daftar perusahaan, juga sebagai izin operasional usaha. Kemudian ketika risikonya itu menengah, itu menengah tinggi maupun menengah rendah, ini di samping diterbitkan NIB juga diterbitkan SS, namanya sertifikat standar. Kemudian ketika risikonya tinggi, di samping diterbitkan NIB juga diterbitkan yang namanya izin. Nah, kemudian tadi pertanyaannya, apakah kami harus memproses perizinan berusaha berbasis risiko? Iya, harus memproses NIB-nya dulu. Kemudian ketika nanti nilai investasinya itu di bawah 5 miliar, tadi yang skalanya kecil industrinya Ibu, nanti akan terbit KKPR yang secara otomatis berdasarkan self-declare. Nah, di situ tuh. Namun, nanti begitu akan mengajukan PBG, nanti wajib mengajukan rekomendasi kesesuaian tanah dengan pola ruang di DPU PR secara manual. Demikian. Oke, jadi seperti itu ya Pak ya, harus punya NIB dulu, nanti otomatis akan ada PKKPR-nya ya. Oke, baik, kita akan membacakan lagi WA yang sudah masuk di 081579689968. Ada dari Bapak Ibrahim yang ada di Salaman. Selamat siang Bapak-bapak, saya ingin tanya ke Pak Adang, Bapak bagaimana dengan PKKPR homestay, seperti apa ya Pak mekanismenya? Silakan Pak Adang. Terima kasih Pak Ibrahim dari Salaman. Jadi untuk PKKPR homestay, ini kan homestay itu sebenarnya kan bagian dari rumah ya, dari rumah. Tetapi kan di sini ini adalah juga tadi disampaikan oleh Pak Pri, ini adalah cenderungnya ke profit. Jadi makanya kan di sini tetap yang pertama mengajukan OSS melalui mekanisme OSS sampai mendapatkan NIB. Kemudian yang selanjutnya nanti panjenengan mengajukan rekomendasi penggunaan tanah dengan pola ruang. Jadi di situ nanti mekanismenya sama persis dengan PKKPR, hanya kalau UMK, skalanya UMK, saya deteksi mungkin ini tetap UMK ya kalau homestay rata-rata. Nah, kalau dia UMK itu prosesnya hanya sedikit terbalik. Ini aspek kemudahannya saja. Jadi kalau yang non UMK itu pertimbangan teknis pertanahan itu di langkah sebelum ada pembahasan di FPR, tetapi ketika rekomendasi penggunaan tanah dengan pola ruang ini diterbitkan setelah
kita mempunyai NIB dan self declare. Jadi ini kan aspek kemudahan saja, tetapi secara substansi penilaiannya tetap sama dengan mekanisme yang kita terapkan di KKPR, itu seperti itu. Oke, Ya. baik. Nah, Pak Adang, untuk memberikan gambaran ya Pak ya terkait dengan isi PKKPR. Oke. Untuk isinya Pak, apa aja Pak yang tercantum dalam dokumen PKKPR Pak? Silakan Bapak. Yang pertama itu adalah profiling dari atau identitas dari pemrakarsa. Yang pertama itu nama usaha, alamat, kemudian yang selanjutnya adalah KBLI. KBLI ini ada yang utama, kemudian yang selanjutnya profiling terkait dengan lokasi usaha. Yang pertama adalah luasan. Luasan di situ. Nah, luasan ini yang kadang menjadi permasalahan ketika dia skalanya adalah UMK. Karena kan tadi sekali lagi untuk UMK itu kan perteknya kan setelah kita mendapatkan rekomendasi tanah dengan pola ruang. Nah, ini kadang yang diajukan karena mungkin perhitungan poligonnya kurang tepat, atau yang kedua mendasarkan produk pertanahan yang masih lama, yang belum terpetakan di Gistarunya BPN. Itu kan ada beberapa yang produk-produk yang lama, apalagi yang sertifikat masih ketikan, itu kan luasnya kita temukan kadang ada yang berbeda dengan kondisi saat ini, karena memang metode pengukuran dulu kan berbeda dengan yang sekarang. Sekarang sudah menggunakan alat yang lebih canggih, ketelitiannya sudah sampai senti, apalagi yang sertifikat hak atas tanahnya buktinya seperti letter C. Ini kan masih belum bisa digunakan untuk acuan dan belum ada petanya. Itu terkait luasan tanah. Dan yang selanjutnya adalah intensitas pemanfaatan ruang. Intensitas pemanfaatan ruang ini yang pertama adalah KDB, koefisien dasar bangunan. Itu prosentase dari luasan yang disetujui itu yang boleh dibangun. Sebagai contoh nih Radio Gemilang, katakanlah ini luasnya adalah 1000 meter yang disetujui oleh KKPR. KDB-nya 60 katakanlah. Itu berarti maksimal yang boleh dibangun dalam 1000 meter itu adalah 600 meter persegi. Kemudian yang kedua adalah KDH, koefisien dasar hijau. Itu adalah yang tidak boleh terbangun. Biasanya kan 60-40. Nah, di situ yang 40% itu tidak boleh dibangun. Dan yang ketiga adalah KTB, ketinggian bangunan. Nah, ketinggian bangunan untuk yang saat ini kita masih menggunakan acuannya menggunakan jalan-jalan. Jadi kalau jalan yang ada di arteri primer dengan ada yang di kolektor primer itu berbeda. Jadi sebagai contoh yang di sini Jalan Pemuda tadi sudah sampaikan, arteri primer itu di sini bisa di atas 8 lantai. Nah, untuk kolektor primer sebagai contoh, kalau kolektor primer itu jalan dari yang jembatan Simpang Susunnya baru dari Kota Magelang ke Kopeng, itu kan ruas kolektor primer itu di situ sampai dengan 8 lantai masih dimungkinkan. Nah, itu seperti itu. Nah, selain itu di KKPR ada arahan-arahan yang harus pedomani oleh pemrakarsa. Jadi sebagai contoh yang sering kita lakukan dan kita sampaikan adalah ketika lahan ini yang disetujui, katakanlah ini sebagai informasi juga, ada peraturan Menteri ATR BPN nomor 1589 terkait dengan ketetapan sawah dilindungi. Nah, lahan sawah dilindungi ini adalah statusnya kalau dia masuk sebagai LSD yang dipertahankan itu di hold. Jadi meskipun katakanlah di sini di Radio Gemilang ini zonanya permukiman, tetapi di sini termasuk lahan sawah dilindungi yang di hold. Nah, ini tetap tidak bisa digunakan atau KDB-nya 0 selama ini belum dimintakan rekomendasi pengeluaran lahan sawah dilindungi oleh Menteri, karena ini kewenangan Menteri ATR BPN RI. Nah, itu menjadi salah satu arahan di dalam KKPR yang harus dilakukan. Dan yang selanjutnya, ketika sebagai contoh di sini ini bersinggungan dengan irigasi. Nah, irigasi itu kan juga ada arahan menjaga kefungsian saluran irigasi. Kemudian yang selanjutnya, ketika di depan sana ada trotoar, ini juga harus trotoarnya tidak boleh dirubah dan lain sebagainya. Itu semuanya ada di dokumen PKKPR. Kami juga yang tidak hanya yang teknis, pernah ada satu kegiatan yang khususnya yang kegiatan keagamaan. Itu kita kan ada satu yang harus disetujui oleh FKUB. Itu juga kita tuliskan di KKPR. Jadi nanti
karena KKPR itu tadi disampaikan pintu masuk ke persyaratan dasar perizinan lainnya. Ketika KKPR ini sudah terbit, nanti teman-teman yang di layar-layar berikutnya, katakanlah di persetujuan lingkungan, kemudian di persetujuan bangun gedung, itu sudah bisa melihat di arahan-arahan yang sudah dituliskan di dalam produk KKPR, itu seperti itu. Baik, itu secara garis besar ya isi dokumen dari PKKPR seperti itu. Dan pastinya untuk proses pembuatan PKKPR ini gratis ya Pak Adang ya? Ya, kalau prosesnya semuanya gratis, hanya yang berbayar itu di PNBP. Oke. PNBP di BPN jangan salah ya. Jadi kan semua prosesnya dari, apalagi yang OSS ini kan tidak berbayar ya. Tetapi ketika masuk di BPN, di KKP Web, dan kalau di yang non berusaha itu ada surat perintah store, itu masuknya ke negara, penerimaan negara, bukan pajak. Oke, dan kalau di DPMPTSP sendiri gratis ya Pak ya? Gratis, semuanya gratis. Oke, bisa langsung datang aja ke kantornya begitu ya Pak ya? Oke, baik Sahabat Gemilang, nanti kita lanjut lagi, kita break dulu, dan pastinya jangan kemana-mana, Andin bakal balik lagi di Jamus Gemilang, Jagongan Musyawarah bersama DPMPTSP Kabupaten Magelang dan juga DPUPR Kabupaten Magelang, tentunya di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Aduh, Yung, Bung. Ya ampun, Bapak nggak apa-apa? Dok, sini Dok. Iya Bu, ya ampun, Bapak kenapa? Bapakmu jatuh Dok, Dang telepon ambulans cepet ya. Iya Bu. Bapak bangun Pak. Kok lama banget Dok? Dang telepon ambulans cepetan. Sabar Bu, saya search Google nomor telepon ambulans deket-deket sini dulu ya. Yalah, lemot banget toh kamu Dok. Iki darurat, ngapain nyari Google? Langsung telepon call center 112 aja. Oh iya Bu. Melalui layanan bebas call center 112, masyarakat bisa melaporkan masalah kedaruratan di wilayah Kabupaten Magelang. Kejadian darurat yang dimaksud meliputi bencana, kebakaran, kejahatan, kecelakaan, KDRT, gangguan hewan, hingga kerusuhan. Masyarakat bisa menghubungi call center 112 melalui pesawat telepon maupun telepon genggam. Bahkan tetap bisa melakukan panggilan darurat dalam kondisi phone lock atau layar telepon genggam terkunci. 112, selamatkan jiwa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum atau JDIH merupakan wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat. JDIH Kabupaten Magelang berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan dan inovasi sehingga dapat memberikan pelayanan prima bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi hukum dan dapat turut serta dalam meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional sebagai salah satu wujud tata pemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien, dan bertanggung jawab. Keberadaan JDIH Kabupaten Magelang menjadi jawaban dari kebutuhan informasi hukum yang dapat diperoleh secara mudah dan cepat. Untuk itu, mari kita manfaatkan layanan jaringan dokumentasi dan informasi hukum Kabupaten Magelang untuk mendapatkan produk hukum serta informasi hukum yang Anda butuhkan dengan mengunjungi perpustakaan JDIH Kabupaten Magelang dan mengikuti perkembangan produk hukum dan informasi hukum melalui laman website dengan alamat www.jdih.magelangkap.go.id, aplikasi Android JDIH, serta akun media sosial JDIH Kabupaten Magelang. Salam JDIH. Masih Anda ikuti Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawarah di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang. Oke Sobat Gemilang, terima kasih untuk Anda yang masih gabung barengan Andin di Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawarah bersama DPMPTSP Kabupaten Magelang dan juga DPUPR Kabupaten Magelang. Dan pastinya kita masih ngobrol-ngobrol bersama Bapak Adang, Kepala Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan, dan juga ada Bapak Supriyadi, Koordinator JF PTSP. Dan pastinya tadi sudah banyak yang dijelaskan oleh Pak Adang dan juga Pak Pria terkait dengan PKKPR. Saya ke Pak Adang dulu. Pak Adang, untuk proses pembuatan PKKPR sampai terbitnya PKKPR ini butuh berapa lama sih Pak? Silakan Pak.
Kalau menurut Permen ATR 13 tahun 2021 kita tuh diberi waktu 20 hari kerja include dengan pertek. Tapi pada prakteknya jujur saja kita belum bisa sampai di dalam limit yang ditetapkan, apalagi untuk kegiatan-kegiatan yang besar, luasannya besar. Jadi di Kabupaten Magelang ini kan ada beberapa kegiatan yang memang skalanya cukup besar dan membutuhkan penanganan yang relatif lebih lama. Jadi sebagai contoh gini, proses yang memakan waktu biasanya itu berada di proses pertimbangan teknis pertanahan. Jadi di situ kan dilakukan plotting dari awal. Jadi sebagai contoh, kembali lagi ke Radio Gemilang ya. Katakanlah Radio Gemilang ini luasnya tadi kan 1000 meter, sebagai contoh ini jadi 1 hektar. Nah, 1 hektar itu di proses pertimbangan teknis pertanahan itu harus terplotting habis. Jadi seandainya 1 hektar ini milik 20 orang dengan luasan ada yang 500, ada yang 600, dan 1000, itu semua harus terplotting dan tertata. Katakanlah tadi Pak Pri punya tanah 1000 meter. Ini letaknya tanah Pak Pri di dalam 1 hektar itu di mana, alasannya apa, itu harus terbagi habis. Kemudian batasnya dan lain-lain. Kemudian di situ juga dilihat bukti pertanahannya. Nah, yang jadi kadang menjadi menantang, saya tidak bilang jadi masalah ya, menantang karena butuh waktu. Itu karena Pak Pri ini mendapatkan hibah atau waris dari leluhurnya, dan itu belum dibalik nama. Ini kan yang kadang suka bikin lama di situ. Harus maunya dari Pak Pri ini ternyata dapat hibah, Pak D-nya sudah sedo, kemudian turun waris dan lain-lain. Nah, ini yang kadang membuat lama. Kemudian di PTP yang selanjutnya di FPR pun kadang kita juga agak lama, apalagi kalau kegiatan-kegiatan itu kadang kita belum mantap untuk memutuskan. Sebagai contoh kemarin saja ini untuk kegiatan terkait dengan rencana investasi properti terkait dengan perumahan. Nah, ini kita kemarin kan belum mantap terkait dengan akses jalannya. Nah, ini kita tunda dalam pembahasan, kita lihat dulu di sana. Dan yang selanjutnya kita juga berkunjung ke pemerintah desa setempat. Kita pengen perso di sana terhadap rencana investasi itu seperti apa. Ini juga kadang yang menjadi tantangan di kita. Kalau luasannya kecil-kecil hanya sampai 100, 200 itu dan pemilik satu, perteknya oke, itu mungkin paling lama tuh itu bisa 1 bulan bisa terbit itu. Tapi ketika skalanya agak besar dan kita nyana di situ kemungkinan ada konflik, itu yang kita mungkin tidak bisa cepat. Baik. Dan memang itu ada prosesnya ya Bapak ya, jadi harus sabar begitu ya. 1 bulan tapi memang alurnya seperti itu begitu. Saya ke Pak Pri dulu Bapak. Untuk closing statement nih yang ingin disampaikan oleh masyarakat terkait bagaimana untuk pengajuan PKKPR dan juga informasi terkait DPMP-TSP, alamatnya dan juga mungkin informasi terbaru begitu, silahkan Bapak. Iya. Terima kasih. Untuk masyarakat yang membutuhkan ini persyaratan dasar yang namanya PKKPR, ini pertama mohon untuk pengurusan PKKPR ini dilakukan secara sendiri. Kami siap membantu di DPMT untuk proses surat OSS dan lain sebagainya. Apabila tidak familiar, tidak mempunyai sarana prasarana di rumah, kami siap mendampingi. Disediakan sarana prasarana yang komputer, jaringan internet, kemudian tenaga dan lain sebagainya untuk menguploadkan persyaratannya di sana. Sehingga ketika mereka datang sendiri, mengurus sendiri, ini kan tidak berbayar. Namun biasanya ketika dengan menggunakan tenaga dari luar, pihak ketiga, keempat dan kelima, ini biasanya berbayarnya di sana, bukan di kami. Kalau di kami gratis, kami mendampingi pun secara gratis. Kemudian yang terpenting lagi, ketika mau melakukan kegiatan, baik kegiatan berusaha maupun non berusaha, sebelum dimulainya kegiatan, apabila akan membeli tanah, sebaiknya harus diurus KKPR-nya terlebih dahulu. Jangan sampai membeli tanah terlebih dahulu, baru KKPR-nya diurus. Ya kalau beruntung, ketika diurus KKPR-nya ternyata SW. Kalau tidak beruntung,
KKPR tidak sesuai, tidak bisa digunakan, misalnya ada KDB yang 0 tidak bisa dibangun, akhirnya nanti tanahnya tidak bisa digunakan sesuai dengan yang diharapkan untuk mendirikan bangunan. Ini harapan kami, KKPR ini harus diurus terlebih dahulu sebelum ada pembelian tanah. Nah, seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Bisa Adang. nambah? Oh, boleh, Ya. silakan. Tambah sedikit terkait dengan ini tadi kan KKPR itu kan dasarnya adalah Yona di dalam rencana tata ruang. Yang sering ditanyakan bagaimana kalau ngecek Yona, Nah, jadi di kita di Indonesia ini kan sudah ada laman yang khusus untuk bisa ngecek Yonasi, namanya gistaru.go.id. Monggo itu bisa diakses secara online. Jadi kami di Kabupaten Magelang pun kalau terkait dengan Yona karena sudah dibuatkan oleh Kementerian ATR BPN RI dan juga efisiensi, kita tidak membuat khusus, tetapi kita nge-refer ke sana. Kemudian yang selanjutnya, untuk memudahkan kita juga bisa lah panjenengan WA ke saya, nomor HP-nya 0852 1045 9637. Monggo panjenengan share log atau berbagi koordinat terhadap lahan yang ingin panjenengan periksake Yonanya itu seperti apa. Itu nanti akan kita bales secara real time. Kemudian yang selanjutnya juga bisa DM, direct message ke Instagramnya DPUPR. Jadi dpupr.kap.magelang itu ada Instagramnya. Monggo DM, nanti dari operatornya teman-teman di tim kreatif DPUPR akan forward ke kami dan akan kami jawab dengan tim kami di tata ruang. Mungkin itu Mbak Adit tambahannya. Baik. Ya, terima kasih Pak Adang ya yang sudah bersedia share nomor HP ya. Jadi Sobat Gemilang langsung aja ingin pengajuan PKKPR atau mungkin ingin mendapatkan informasi lebih lanjut bisa langsung aja menghubungi tadi yang sudah disebutkan oleh Pak Adang. Dan pastinya terima kasih sekali lagi Pak Adang dan juga Pak Pri untuk informasinya, semoga bermanfaat untuk masyarakat khususnya di Kabupaten Magelang. Dan saya Andin beserta kru Gemilang FM yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lupa untuk selalu dengerin 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, jendela musik dan informasi. Baru saja Anda dengarkan Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang.